La quwwata illa billah, amma ba'du. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi fi dunya akhirah. Mukhtasaru siratihi. Kanat wiladatuhu sallallahu alaihi wasallam di Makkah yawm al-Itsnain, 'am al-fil fi syahri Rabiul Awwal. Qila li zamanin halat min wa qil lisnatain asyra wa alaihi al-amal. Kita bersyukur pada Allah atas segala rahmat karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang penuh mulia ini, tempat yang penuh keberkahan ini, dalam rangka ta'lim. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas sedikit ringkasan perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kita bisa timbul rasa cinta kepada Nabi kita Muhammad karena apa? Karena kita setidaknya mengenal bagaimana perjalanan beliau dari mulai beliau lahir sampai beliau wafat, bagaimana perjuangan beliau. Dikatakan oleh Habib Zain bin Smith, beliau mengatakan kanat wiladatuhu di Makkah yaumal Itsnain. Nabi Muhammad ini dilahirkan di suatu daerah yang namanya daerah Makkah. Sekarang ini maka ada di negara Arab Saudi. Dulu kan kerajaan dulu Utsmani, tapi sekarang dia ada apa? Namanya ini negara Arab Saudi. Kalau kita ke Arab Saudi, di situ ada namanya kotanya adalah kota Makkah. Nabi Muhammad lahirnya di kota Makkah Yaumul Itsnain pada hari Senin. Makanya kita sebagai orang mukmin, orang yang beriman, kita ketika bersyukur dengan hadirnya Nabi Muhammad, diperintahkan bagi kita untuk puasa di hari Senin. Kenapa kok puasa di Senin? Karena hari itu adalah hari dilahirkannya Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ada kesempatan, ayo kita pada apa? Puasa di hari Senin. Apalagi ini udah masuknya bulan Muharram. Ini masuk bulan Muharram. Ini udah tanggal 2. Besok hari Senin. Udah puasa Senin, tambah lagi dapat pahala puasa Muharram, double puasa. Nanti ke depannya lagi, besok tanggal 3 tambah. Berarti nanti pas Senin depan, besok lagi apa? Itu tanggal Asyura. Tanggal 10 Muharram. Maka apa? Puasa juga kita. Disunahkan puasa dan dapat kedua pahala. Seninnya dapat, puasa Muharramnya juga kita dapat. Jadi apa selama kita bisa, besok ya kita puasa. Kalau nggak bisa, ya nanti tanggal 9 atau dan tanggal 10. 2 hari, tanggal 9 Tasman dan tanggal 10 bulan Muharram. Jadi niatnya bagaimana? Maka Indonesia nggak apa-apa. Saya niat puasa 9 Muharram lillahi ta'ala. Saya niat puasa 10 Muharram lillahi ta'ala. Nggak usah pakai Arab. Kalau mau pakai Arab gimana? Kita kadang-kadang nggak hafal. Google aja di niat puasa Muharram. Nanti ada nawaitu shoma sunnatul Muharram lillahi ta'ala, nanti ada. Nabi dilahirkan amal fil. Beliau dilahirkan apa? Pada tahun gajah. Karena pada masa itu belum ada tahun penanggalan Hijriah. Hijriah itu dihitung semenjak Nabi hijrah ke Madinah. Sebelum itu nggak pakai tanggalan, nggak pakai tahun-tahunan. Cukup apa? Ada peristiwa yang terkenal pada masa itu, maka disebut tahunnya. Pada era perang gajah. Pada tahun gajah. Karena apa disebut tahun gajah? Karena pada masa itu raja yang bernama Abraha mau menghancurkan Ka'bah, bukan menghancurkan Mekah. Bukan kota Mekah yang mau dihancurkan, tapi apa? Ka'bah ini mau dihancurkan. Kenapa kok Ka'bah mau dihancurkan oleh Abraham? Karena Abraham merasa iri. Kok negerinya yang
punya punya tempat ibadah yang demikian bagus, nggak ada yang ngunjungin. Sementara Mekah yang padang pasir pada masa itu, jangan Mekah yang sekarang Bu, mah udah enak. Pada zaman Nabi Muhammad cuma padang pasir, cuma temboknya itu apa? Tembok kotak, nggak ada indah-indahnya. Kok orang-orang pada mau ke Mekah? Abraham ini hancurkan itu supaya orang pindah ke rumah atau tempat ibadah saya, kuil saya. Ketika datang ke sono, maka Abraham tidak menghancurkan orang-orang Mekah, tidak perang sama orang Mekah, tapi dia mau langsung menuju ke Ka'bah, mau menghancurkan Ka'bah, dan diabadikan di dalam surah Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim ababil tarmihim bi jarrin min sijil faja'alahum ka'asfin. Coba lihat pas yang gajah. Allah nurutannya burung ababil, dan burung ababil membawa batu kerikil-kerikil daripada api, bukan api neraka tapi kerikilnya api sehingga ka'asfin makbul, kayak daun yang dimakan ulat. Ketika itu batunya itu jatuh, langsung lubangnya gajah dari mulai kepalanya nyampe ke bawah itu bolong, pada mati. Akhirnya pada tunggang langgang pergi itu pasukan Abraham. Nah, siapa Amul Fil fi syahri Rabiul Awal, pada bulan Rabiul Awal. Ada bulan Rabiul Awal, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi nanti kurang lebih 2 bulan lagi kita akan mengadakan acara Maulid Nabi. Kita acara kedatangan bulan yang mulia, itu bulan kelahirannya Nabi, yaitu bulan Rabiul Awal. Isimani kholasmin, ada yang mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal, tapi ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, kita makanya 12 Rabiul Awal. Kapan Nabi lahir? Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal di kota Mekah. Wa wulida maktunan, Nabi lahir dalam keadaan udah terkhitan. Kok bisa ini khususnya buat Nabi Muhammad. Tapi ada yang mengatakan lagi Nabi dilahirkan belum khitan, belum keadaan sunat. Tapi kakeknya Abdul Muthalib, beliau mengkhitan, menyunati cucunya Nabi Muhammad ini yaitu pada hari ke-7 kelahirannya. Makanya orang Sunda, kalau kita lihat orang Sunda itu biasanya anak baru lahir udah disunat. Beda orang Jawa kalau belum SD belum sunat. Tapi orang Sunda kita lihat orang-orang Subang, orang Tasik, atau orang Sunda Jawa Baratan, ini umumnya biasanya ini baru lahir udah dipotong. Ini ngikutin ini, jadi Nabi dipotong, disunat pada hari ke-7 daripada hari kelahiran. Ini orang Jawa Barat ngikutin, tapi kita biasanya orang Jawa umur berapa ya? SD, ada yang usia 8 tahun baru sunat, ada yang kelas 5 SD baru sunat, ada yang kalau dulu ada yang SMP dulu SMP baru sunat. Ngalamin ada teman SMP baru sunat. Ada yang bagus itu kalau bayi sunat itu bagus, cuma kita kadang nggak tega ibunya lihat masa masih kecil udah di wa ardu ajbu Suwaibah. Nabi Muhammad disusuin oleh ibu susunya namanya Suwaibah. Ibu susunya Nabi Muhammad itu Yang pertama itu Suwaibah. Siapa itu Suwaibah? Jariyatu Abi Lahab, yaitu budak daripada Abu Lahab. Abu Lahab punya budak namanya Suwaibah. Suwaibah ini diperintahkan oleh Abu Lahab untuk menjaga Aminah ketika mau lahir. Siti Aminah ketika mau lahir ditemani sama Suwaibah ini. Ketika Nabi Muhammadnya lahir, Suwaibah laporan ke Abu Lahab. Abu Lahab itu ponakan kamu udah lahir. Maka saking seneng ya, kita kalau punya keponakan seneng gak Bu?
adik kita atau kakak kita lahiran, kita kadang-kadang seneng banget. Ini apa? Saking senangnya Abu Lahab, maka Abu Lahab memerdekakan Suwaibah. Anti Ma'uriyah, kamu bebas, kamu merdeka. Dan gara-gara peristiwa ini, Abu Lahab setiap hari Senin mendapatkan keistimewaan dari tangannya keluar air ketika di neraka. Ini apa? Setiap hari Senin dari tangan ini keluar yang namanya air untuk diminum. Karena apa? Dia senang ketika ponakannya lahir. Nggak tahu ponakannya adalah Nabi Muhammad. Apalagi kita kalau senang dengan lahirnya Nabi Muhammad, yuk kita lebih berhak untuk mendapatkan apa? Kebaikan itu. Abu Lahab aja yang jelas-jelasan musuh Nabi Muhammad diringankan siksaannya ketika hari Senin. Apalagi kita yang suka dengan Nabi Muhammad, puasa Senin, kalau ada acara maulid kita nyumbang, entah itu apa, kambing atau apa dan lain sebagainya. Karena apa? Untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tenaga kita yang jadi korban, kita korbankan harta kita, pemikiran kita dan lain sebagainya. Ba'dama arda'athu ummuhu nahwa salasati ayyam, setelah ibunya menyusui Nabi Muhammad selama 3 hari. Kebiasaan orang Arab ini enggak menyusui sendiri, Bu. Jadi apa? Dia punya anak, ini biasanya apa? Dititipin sama orang lain untuk dirawat. Ini adat sana. Karena tiap-tiap wilayah itu punya adat masing-masing. Kita ada wilayah anak baru mau masuk SD dipondokin, ada nggak? Ya. Ada wilayah anak baru kelas 6 sama orang tuanya jadi pondokin. Ada lagi wilayah kalau udah kelas lulus SD baru di, kan ini adat masing wilayah. Ini apa? Dan adatnya di Arab pada masa itu, kalau punya anak ini tidak disusui sendiri, tapi disusui sama orang adat atau kebiasaan. Setelah disusuin sama Suwaibah, kemudian ibu susu Nabi yang kedua namanya Halimatus Sa'diyah. Jadi ibu susunya Nabi itu ada 2, ada Suwaibah, yang kedua adalah Halimatus Sa'diyah. Kita terkenal Halimah, kadang-kadang ada teman kita namanya Halimah. Ada lagi, kenapa kok Halimah? Kami ikuti daripada ibu susu Nabi, itu namanya Halimah. Siapa Halimatus Sa'diyah? Wa akmalat radha'a, Halimah menyusui Nabi ini sampai apa? Sampai sempurna susuannya, yaitu apa? Sampai usia 2 tahun. Jadi kita kalau nanti punya anak kita nikah, jangan nyampe cucu kita ini sebelum 2 tahun disapih. Tapi apa? Tetap disusuin, susuin aja nyampe apa? 2 tahun enggak apa-apa. Kadang-kadang, tapi orang-orang sekarang itu udah hebat. Ada yang apa? ASI eksklusif. Mungkin kita kenal kedokteran sekarang itu mengatakan ASI eksklusif. Masih gimana? Enggak makan apa-apa kecuali ASI selama 6 bulan. Ini dokter-dokter sekarang itu dia nganjurin seperti itu. Paling pada era dulu ketika kita masih kecil SD, anak baru lahir kadang-kadang udah diceplokin pisang. Ada loh. Pisang apa itu raja apa pisang Ambon? Dikerok, dipadat-padain sama nasi, terus di. Tapi apa? Ilmu kedokteran sekarang kalau udah maju, apa? Oh nggak boleh. Harus apa? Harus dikasih ASI eksklusif minimal 2 bulan. Minimal 6 bulan atau setengah tahun. Dan Nabi Muhammad apa merantau 2 tahun dalam agama Islam. Menyusuin anak itu apa? Susuan selama apa? 2 tahun. Hikmahnya apa? Air yang terbaik selain zam-zam itu ada apa? ASI dari ibu. Itu hebat menjaga anak dari segala macam penyakit. Khususnya apa? Air susu yang pertama. Jadi jangan nyampe dibuang. Kalau orang dulu itu itu yang kayak kental itu dibuang dulu. Berarti itu apa? Itu antibodi yang terbaik. Jadi apa? Kita sama punya anak nanti itu susunya pertama ini
Nah, kayak kita ngomong itu dimimiin, disusuin supaya apa? Baik. Lainnya apa? Wa akmalat rodoah. Nabi Muhammad nyusu kepada Halimatu Sa'diyah dengan susuan yang sempurna 2 tahun. Wa suqqa sadruhu syarif fi sanati salisa. Pada usia 3 tahun Nabi Muhammad dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Wa fi sanati salisa dibelah, dan demikian apa pada usia 6 tahun juga apa? Nama pada usia dari 3 tahun atau 4 tahun jadi layak apa? Saudaranya dibelah oleh malaikat Jibril dan diambil yang apa sifat-sifat yang enggak baik itu diangkat oleh Allah Ta'ala, disucikan hatinya, dioperasi, dibalikan lagi, ditutup lagi. Wa bisa nanti sadisa pada usia 6 tahun wafat ummuhu, ibunya meninggal. Ketika masih di dalam kandungan bapaknya udah wafat. Usia 6 tahun ibunya maka Nabi apa? Nabi apa? Yatim ketika lahir yatim. Ketika usia 6 tahun ibunya enggak ada. Tapi apa? Beliau enggak patah semangat. Walaupun anak yatim, tapi apa? Menjadi manusia terbaik. Maka kita apa? Harus cinta kepada anak-anak yatim. Orang yang enggak cinta kepada anak yatim, laisa minni, bukanlah kelompoknya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini seorang yatim. Maka ini mumpung pada bulan Muharram, ini adalah bulan lebarannya anak yatim. Biasanya kalau Muharram itu banyak apa namanya itu? Santunan anak yatim. Kita apa? Ada uang berapa? 20.000 kasih ke anak yatim. Nggak bisa banyak, jadi 1 orang. Kemudian apa? Kalau bisa dielus kepalanya. Setiap rambutnya ini mendapatkan kebaikan buat kita. Tapi anak yatimnya itu yang benar anak yatim. Yaitu apa? Yang belum usia balik. Kalau udah usia balik itu bukan anak yatim. Kalau kita kasih ya nggak apa-apa. Cuman apa? Bukan anak yatim yang dimaksud di dalam Al-Quran. Setelah ibunya meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib. Ketika usia 10 tahun kakeknya meninggal, maka apa? Diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Ini anak apa? Anak yatim. Nabi Muhammad ada anak yatim kita malah harus cinta sama anak yatim. Jangan nyampe enggak cinta. Bib anak yatim kadang-kadang maaf gemblitik bib. Gemblitik itu bahasa Indonesianya apa ya? Apa bu? Orang yang jauh kamu beling, ada apa sih? Orang nah itu justru apa? Cobaan buat kita, ujian buat kita supaya apa? Anak kayak gitu kita tetap cinta apa enggak? Sebenarnya apa? Mereka itu haus akan kasih sayang orang tua. Maka apa? Mereka akhirnya bikin apa? Bikin yang namanya ulah buat apa? Diperhatikan. Caper lah bahasa lain itu, cari perhatian. Kalau kita ada sayang, maka mereka akan apa? Mereka akan tunduk sama kita, akan baik sama kita. Anak-anak yatim. Wa tahharu ta'ala min kulli aib. Allah menjaga Nabi daripada segala cacat. Nabi enggak punya cacat. Fisiknya fisik yang terbaik, matanya mata yang terbaik, hidung wajahnya wajah yang terbaik, jalannya jalan yang terbaik, tidak ada cacat sedikit pun. Wa min danasil jahiliyah, Nabi terjaga dari perilaku orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu maaf, mereka ini apa? Pada suka minum arak. Dikit-dikit ada pesta, makanya arak. Kadang-kadang apa? Judi. Kadang-kadang apa? Menyembah berhala dan lain sebagainya. Mencuri udah sebagai apa? Kebiasaan yang terjadi pada zaman jahiliyah pun. Terkadang apa? Yang lemah ditindas, mumpung lemah bahkan naudzubillah pada masa itu, pada zaman jahiliyah itu apa? Perempuan tidak dihargai. Perempuan
tidak dihargai. Anak lahir jebrol perempuan, kemudian apa orang tuanya tahu dikubur hidup-hidup. Ini pada zaman itu. Tapi Nabi Muhammad apa diangkat derajat wanita, bahkan laki-laki ini di bawahnya wanita terkadang. Buktinya apa? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Mau laki mau perempuan, surga itu bawah kakinya ibu. Di dalam Al-Quran perempuan disebutkan sebagai suatu surat An-Nisa, surat wanita. Nggak ada surat Ar-Rijal, nggak ada. Surat laki-laki ada? Nggak ada. Tapi dimuliakan, saking mulia wanita ditaruh namanya menjadi surat dalam Al-Quran An-Nisa. Nah, kita jangan pernah melecehkan wanita. Kenapa? Wanita itu kita lahir dari seorang wanita. Allah menjaga dari segala perilaku jahiliyah. Wa manau kullu khuluqin jamil, dan Allah menganugerahkan Nabi dengan akhlak yang baik. Akhlaknya Nabi ini akhlak yang baik, akhlak yang indah. Duduknya dilihat enak. Kita kadang-kadang ada melihat orang duduk kadang-kadang nyebelin, petakilan, apa ya misalnya petakilan tuh ya. Duduk kayak gitu sih, mboknya enak kan duduknya. Makan ya padahal makan dan Nabi apa? Makan itu indah. Kalau sampai Pak, kalau kita melihat makannya Nabi itu kayak kita itu udah kenyang. Misalnya Pak, saking enaknya makannya, enaknya. Perilakunya Allah manahu bi khuluqin jamil, disifati dengan akhlak yang mulia. Wasyima samardiyah, dan orang selalu ridho kepada Nabi. Apapun yang Nabi ucapkan orang pada terima. Hatta ulifa fi qaumi bil amin, sampai terkenal Nabi Muhammad oleh kaumnya disebut sebagai orang yang dapat dipercaya. Nabi Muhammad apa? Nggak ada orang muka ini nggak percaya sama Nabi Muhammad. Apapun yang Nabi Muhammad ucapkan, ini apa? Mereka percaya. Tapi ada apa? Egonya yang nggak mau ngikutin, ini ego. Kadang apa? Itu apa namanya? Kayak kemarin potongan kambing. Panitianya siapa? Panitia si A. Gara-gara kampung sebelah kita ada malus lah. Ini kan ego kita, bukan? Tapi apa? Padahal dia punya skill. Tapi gara-gara ego kitanya ini nggak enak, nggak mau. Nah, ini apa? Ego. Orang kafir muka, orang kafir Quraisy dulu percaya sama Nabi Muhammad, tapi gara-gara egonya. Ini Muhammad kan anak yatim. Kok mau mimpin saya nggak mau lah. Ini ego. Tidak apa? Wasyima Maria hatta ulifa bil qauli al-amin. Nabi dijuluki dengan apa? Dengan julukan amin. Wa lima syahadu min amanatihi, karena mereka selalu menyaksikan apapun yang diucapkan oleh Nabi itu benar. Apapun dia nitipin apa, dia pasti amanah. Enggak pernah khianat kepada kaumnya. Wasidqihi, dan kebenarannya Nabi. Wa taharatiz zakiyah, dan kesucian jiwanya. Jiwanya Nabi itu apa? Murni. Enggak apa-apa neko-neko, enggak pernah apa menyakitin orang, enggak pernah petakilan, enggak pernah macam-macam. Selalu apa? Enak gitu. Sehingga orang-orang kafir Mekah pada saat itu melihat Nabi, apapun yang Nabi itu ucapan dibenarkan. Sehingga pada suatu saat ketika wilayah Mekah terkena musibah, dihancurkan Ka'bah. Ka'bah itu apa? Kena kayak umpama apa? Kena banjir lah. Kemudian perlu direnovasi yang namanya Ka'bah. Ketika direnovasi, yang terakhir peletakan Hajar Aswad. Ketika peletakan Hajar Aswad ini terjadi keributan. Suku ini pingin ngangkat, suku ini pingin ngangkat. Kita ngomong aja kayak RW. RW itu ada beberapa RT. Tiap-tiap kepala RT pingin ngangkat. Sampai mau terjadi perang besar. Karena ini apa? Suatu kemuliaan ngangkat yang namanya Hajar Aswad. Maka dirundingkan oleh kaum Quraisy. Dan sekarang gini aja. Siapa orangnya yang masuk ke Masjidil Haram yang pertama kali besok, maka dia yang berhak menentukan. Maka ditunggulah besok siapa yang masuk. Yang masuk pertama adalah Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad apa dari dulu dia suka apa? Ibadah di Ka'bah. Bukan nyembah berhala, tapi ibadah di Nabi Muhammad ke Ka'bah, masukin Ka'bah, maka orang Arab ridho kabeh. Oh, iya deh, saya ridho dengan keputusan Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad membawa ridanya. Ini apa namanya? Sorbannya ini dibawa, Bu. Dibawa, terus digelar. Ridanya digelar, kemudian di tengah-tengahnya ini dikasih hajar aswad. Dan setiap kelompok kaumnya, pimpinannya dipanggil. Bani Anu sini kepalanya, Bani Anu kesini, Bani Anu kesini. RT 1, RT 2 sampai 9 dipanggil semua. Udah datang semua, suruh megang pinggiran daripada rida. Sehingga apa semua bonggong bawa semua. Udah deket, maka sama Nabi Muhammad dipindahkan. Jadi apa? Semuanya merasa bawa apa namanya? Hajar aswad. Nggak ada yang nggak bonggong dengan keputusannya Nabi. Semua bonggong. Walamma balagha isnatai asyra sanatan, ketika pada usia 12 tahun, safara ma'amihi, Nabi Muhammad bersafari, bepergian dengan pamannya Abi Thalib, namanya Abu Thalib, ila Syam, ke negara Syam untuk dagang. Hatta balagha Busra, sampai ke wilayah namanya wilayah Busra. Ada wilayah, kalau kita apa? Ada yang ngomong untuk wilayah mana? Labuha ini nama wilayah, Busra ini nama wilayah kota, nama daerah Busra. Ketika nyampe di Busra, kan perjalanan dari Mekah menuju Syam, Palestina, ini enggak 1-2 hari, Bu. Berhari-hari. Ada yang ngomong apa? Sampai 3 bulan. Ada yang ngomong 3 bulan, ada yang ngomong 1,5 bulan. 3 bulan itu pulang pergi. Otomatis kalau di perjalanan capek, istirahat tahu. Nah, ini istirahat di tengah-tengah jalan apa? Istirahat di wilayah Busra. Ketika nyampe di Busra, ada pendeta rahib namanya Bahira. Melihat Nabi Muhammad, tahu oh ini Nabi ini. Maka Bahira berkata kepada Abi Thalib, Abi Thalib, tolong ini dibalikin aja ke negara Mekah. Jangan diteruskan ke Palestina. Kenapa? Jangan diteruskan ke Syam. Kenapa ya Bahira, ya pendeta? Ini bakal dibunuh sama orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu mengetahui Nabi, lebih mengetahui Nabi daripada dia mengenal anaknya. Dia kenal Nabi melebihi dia mengenal anaknya. Kita kalau kenal anak kita itu sampai pakaian aja kita tahu itu anak kita. Jadi orang Yahudi lebih tahu Nabi daripada kita mengenal anak kita. Saking jelasnya Nabi. Bahira nanti dibunuh nanti. Maka apa? Abi Thalib pulang ke Makkah, nggak jadi dagang kafilah yang lain. Ada Rasulullah Rabbil Alamin, ini utusan Rabbil Alamin, kata Bahira. Wa sa'ala amu ayyarud khafan alaihi minal yahud farada ila Makkah. Summa sa'afara ila Syam ma'a Maisarah, kemudian Nabi berdagang lagi, berniaga lagi kedua kalinya, tapi nggak sama pamannya ini, sama Maisarah. Maisarah itu adalah atau namanya apa? Abdi dalamnya Siti Khadijah. Gulami Khadijah atau abdi dalam atau ngomong anaknya Siti Khadijah. Bintu Khuwailid. Sebelum Nabi Muhammad nikah sama Khadijah, Nabi Muhammad itu bawa dagangannya Siti Khadijah. Karena Nabi Muhammad itu nggak punya modal untuk dagang, maka bawa dagangannya Siti Khadijah. Ketika bawa Fiti jalan lah qabla ayatazawwaja, sebelum beliau nikah. Hatta balau suqa Busra, sampai ke negara apa? Sampai ke pasar Busra. Falamma raja'an, ketika beliau balik min hadis safrah, dari perniagaan ini, tazawwajaha, baru Nabi menikahi Siti Khadijah. Wa kana umruhu, pada saat itu usia Nabi adalah 25 tahun. Sementara usia daripada Khadijah ini usianya 40 tahun. Ini membuktikan apa? Boleh suami itu lebih muda daripada istrinya. Kadang-kadang kalau kita ngomong apa, masa laki-lakinya lebih muda sih? Kadang-kadang ada yang nyinyir ya. Masa ceweknya lebih tua sih, laki-lakinya sih. Kadang-kadang sampai ada yang nyinyir. Ini Nabi Muhammad, oh
Nabi aja ngelakuin. Nabinya usia 25 tahun, istrinya janda usia 40 tahun. Siapa? Siti Khadijah itu kan pernah nikah sebelum sama Nabi, dia janda usia 40 tahun nikah dengan Nabi. Dari janda inilah, jadi dari Siti Khadijah inilah Nabi punya anak. Dari istri yang lain nggak punya anak kecuali Maria Kiptia. Tapi dari Khadijah anaknya keluar semua. Boleh juga sama usia 40 tahun sementara laki-lakinya 25 tahun. Boleh, Nabi aja lakuin. Wa asyas ma'ahu khamsa wa ishrina sana. Nabi hidup bersama Khadijah selama 25 tahun. Dan Nabi nggak pernah nikah atau nggak pernah poligami ketika masih beristrikan Siti Khadijah. Selama 25 tahun Nabi nggak pernah poligami. Dan berarti setelah Khadijah wafat, maka Nabi berpoligami atau ini udah berbicara yang lain. Wa fi sanatil khamis wa salasin, pada usia 35 tahun hadara bina Quraisyil Ka'bah. Nabi mendatangi Quraisy untuk renovasi Ka'bah, ya tadi udah kita baca. Wa ja'aluhu hakiman, dan orang Quraisy menjadikan Nabi sebagai hakim. Benahum, di antara mereka, lama tanaza'u fi man yadul hajar aswad, ketika mereka berselisih siapa yang berhak menaruh hajar aswad. Fama'alahum yarfa'uhu ma'an fi rida, maka Nabi merintahkan mereka untuk mengangkat bersama-sama di atas kain. Cuma wadahu biyadi syarif mimmi maudi, kemudian Nabi naruhnya di tempat hajar aswad. Walama balagha alaihi salatu wassalam 40 sana, ketika usia 40 tahun atahu Jibril, malaikat Jibril datangi Nabi birisalah, dengan membawa surat. Yaumal Isnin, pada hari Senin juga. Lisabni Ashraf, pada tanggal 17 Ramadan. Pada tanggal 17 maka di kita menjadi hari besar. 17 Ramadan pasti menjadi Nuzulul Quran. Karena Al-Quran pertama kali turun itu pada tanggal 17 Ramadan. Di Ghori Hira, di satu bukit, di satu gua, namanya Gua Hiro. Gua Hiro itu jangan kita anggap kayak sekarang. Dulu itu kalau orang mau ke Gua Hiro, perjalanan itu sulit, terjal. Kalau sekarang mungkin udah dikasih tangga atau udah enak. Kalau itu kayak kita mau ke perbukitan, mau ke Cakung, itu jalan itu agak sulit. Dan tempatnya itu bukan tempat yang luas, guanya itu bukan tempat yang gede-gede, kecil. Syukur buat kholwat beliau. Dia suka kholwat menyendiri di situ. Di Gua Hira. Alladzi kana yata'abbadu fi, yang mana Nabi suka beribadah di gua itu. Orang itu kalau sama mau orang kalau ibadah paling enak itu kalau menyendiri. Kalau dalam keadaan ramai itu kadang-kadang nggak nyampe ke huzur, harus sendiri. Kadang-kadang bisa nangis, bisa apa. Kalau ada teman kita mau nangis, kadang-kadang malu, mau mencurahkan unek-unek kita sama Allah Ta'ala itu kadang-kadang. Tapi kalau sama malam nih, jam 12 malam kita gelar sajadah surat tahajud, kadang-kadang bisa nyampe ingat, ya Allah, mau ada masalah kayak gini, kadang-kadang baru bisa. Dan nanti pas suka akal, ngeliat kok keadaan umat kayak gini sih, nyembah berhala ini itu di gua gitu. Dan dia ya ta'abbad, dia beribadah pakai aturannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wa awal Quran, dan awal Al-Quran nazala alaihi, yang turun kepada Nabi adalah firman Allah, yaitu surat Al-Alaq 1 sampai 5. Apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini ayat yang pertama. Apa? Iqra. Orang siapa saja diperintah untuk memperhatikan Tuhan. Iqra itu baca situasi, bukan baca kayak gitu kan. Ayo, situasi juga harus dibaca. Apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq.
perhatikan ini apa? Zat Allah Ta'ala yang menciptakan manusia. Khalaqal insana min 'alaq. Manusia terciptakan dari yang namanya zigot, atau bahasa lain itu sperma. Iqra wa rabbukal akram, muliakan Tuhanmu. Khalaqal insana ma lam ya'lam. Alam dapat sampai ma lam ya'lam. Alladzi 'allamal bil qalam, alam insana ma lam ya'lam. Walama atas Ali sallallahu alaihi wasallam ihda wa khamsuna sanatan wa tis'atu ashhur. Ketika Nabi berusia 51 tahun 9 bulan, usriya bihi